Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang bersama salah satu pengurus Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama Kecamatan Ganding, yaitu Mbak Ida yang biasa dipanggil dengan Mbak Ida. Nah, Mbak Ida ini sudah menjalani rumah tangga selama 10 tahun loh. Jadi saya nanti mau berbincang-bincang sedikit banyak tentang, anggaplah, tips ya untuk mencapai keluarga yang harmonis. Oke, saya sapa dulu. Halo Mbak Ida. Halo Mbak Fauzia. Nah, apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Gini loh Mbak Ida. Nah, kita mau bagi-bagi tips nih untuk teman-teman para netizen di sana. Kita mau berbagi-bagi tips gimana sih caranya untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga itu. Artinya biar rumah tangga kita itu tetap harmonis dan baik-baik saja sampai nanti hingga akhir hayat. Ada nggak kira-kira apa sih? Soalnya satu saksiin Mbak Ida itu dengan suaminya ya selalu terlihat harmonis, kemudian Amin. dan baik-baik saja gitu. Pokoknya yang saya lihat sepertinya seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Ya, yang namanya keluarga pasti ya ada masalah gitu. Cuman ini tergantung bagaimana cara nanti kita menyikapi persoalan tersebut. Kira-kira menurut Mbak Ida apa aja nih tip-tipnya agar kita bisa menjalani rumah tangga kita dengan harmonis sampai tua nanti? Amin ya Mbak Fauzia, itu doa buat keluarga saya. Semoga begitu jodoh dunia akhirat. Amin. Amin. Saya kira ada beberapa hal yang pasangan suami istri harus perhatikan. Karena tidak mudah membina sebuah keluarga untuk tetap awet, apalagi ya kadang permasalahan-permasalahan kecil menjadi besar karena perbedaan pendapat dan segala macam. Iya betul. Jadi yang pertama kita harus saling menghargai. Bagaimana maksudnya saling menghargai? Yaitu suami istri itu ketika ada permasalahan, baik itu dari segi pendapat, pola pikir yang berbeda itu biasa dalam betul sekali. Setiap orang mempunyai pola pikir yang berbeda. Iya benar-benar. Pernikahan itu menyatukan dua pola pikir yang berbeda itu tidak gampang loh. Iya, kadang latar belakang keluarga juga beda ya, tidak hanya pemikiran. Iya, dengan teman saja yang waktu bersatunya berkumpulnya itu jarang, tetap ada perbedaan pendapat. Apalagi dengan suami, apalagi dengan istri yang 24 jam selalu bersama. Iya betul. Pastilah perbedaan itu ada. Nah, saling menghargai itu kuncinya. Sehingga perbedaan pendapat bisa dijadikan cara bagaimana mereka tetap harmonis. Tidak serta-merta karena perbedaan pendapat dijadikan untuk berpecah belah, untuk bertengkar misalnya. Karena memang sih ada yang seperti itu. Perbedaan pendapat dijadikan untuk alasan bercerai kemudian. Alhamdulillah ya. Ya, naudzubillah, semoga dijauhkan. Amin. Kemudian yang kedua, saling memahami. Ya, saling memahami. Saling memahami ini dalam keluarga, ekonomi itu kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Tidak selalu ekonomi itu dijadikan kebutuhan dasar sebenarnya. Meskipun itu kebutuhan pokok, tapi tidak selalu dijadikan kebutuhan dasar dalam keluarga. Iya. Karena pasti ada pergolakan, ada pasang surutnya. Keuangan menipis biasa, keuangan utuh biasa. Harus disyukuri dua-duanya. Menipis ataupun dipenuhi dengan rezeki yang melimpah itu harus disyukuri. Dua-duanya harus disyukuri. Rezekinya bersama lah begitu. Nanti misalnya tidak punya uang sama sekali, mau menyalahkan suami. Tidak bisa seperti itu. Oh iya, jadi jangan sampai ya kalau misalkan tiba-tiba
usahanya suami seret, terus kita mau nuntut, akhirnya bertengkar yang sangat luar biasa. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi harus benar-benar memahami bagaimana keadaan suami juga keadaan ya. suami harus dipahami. Ya, betul. Seperti yang sering kita tahu, rezeki itu tidak selalu sama. Kadang ada Iya, di bawah, benar-benar. kadang ada di atas. Jadi tidak selamanya lancar ya Mbak Tidak Ida ya. selamanya lancar. Ya. Terus apa lagi nih selain itu? Yang ketiga, saling terbuka. Terbuka. Karena ada kejadian begini Mbak Fauzia. Salah satu teman saya itu yang sekarang sudah bercerai hampir sekitar 2 tahun lah. Karena suaminya tidak anggap seperti yang kita bahas tadi, rezeki suaminya tidak terlalu lancar begitu. Akhirnya dia diam-diam berhutang untuk biaya untuk samalah kehidupannya biar sama dengan teman-teman yang lain. Maksudnya suaminya berhutang demi untuk istrinya gitu ya? Iya, agar istrinya tetap sama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya meskipun usaha suaminya itu tidak bagus, tidak seperti sebelumnya, dia tetap ke istri itu bagaimana seperti biasanya. Misalnya dalam satu hari jatah istri itu 200, tetap dicukupi 200. Meskipun kenyataannya usaha suami sedang tidak baik-baik saja ya. Dari mana uang itu? Suami itu berhutang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pengetahuan istri. Wow. Akhirnya terbongkar ketika ada pihak bank ke rumahnya untuk menagih tagihan tiap bulannya, kredit tiap bulannya itu. Akhirnya istrinya tahu Hingga terjadilah pertengkaran dan istri tidak mau memahami keadaan suami yang seperti itu. Dia tidak mau memahami, dianggap suami itu bukan untuk dirinya. Uang yang dikeluarkan suaminya, uang yang pinjam ke bank ke teman-temannya bukan untuk dirinya. Padahal seandainya istri mau memahami, oh iya, keadaan suami itu tidak baik-baik saja, ekonomi keluarga tidak dalam keadaan tidak labil, tapi tetap kehidupan saya yang biasanya beli baju tiap minggu tetap biasa tiap minggu. Berarti mungkin uang yang hutang itu untuk saya. Nggak memahami seperti itu. Wah, iya, luar biasa ya. Berarti terbuka itu perlu antara suami dengan istri. Jadi jangan sampai itu kejadian. Artinya menghargai, memahami dan terbuka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya Mbak Ida. Selain di luar cinta ini ya. Iya. Cinta itu mungkin ada mungkin bahasanya muda-mudi. Kalau sudah keluarga, cinta itu sudah nomor berapa ya? Iya benar sekali. Jadi kalau sudah berkeluarga, apalagi umur keluarga sudah mencapai 10 tahun, rasanya kita berbicara soal cinta seolah-olah ini terlalu kekanak-kanakan ya Mbak Ida. Toh meskipun cinta dan kasih sayang itu tetap harus dirawat sampai kakek nenek nanti. Cuman ya itu yang paling penting, harus tetap jangan sampai kalau kemudian gara-gara karena cinta kita sampai lupa segala hal polana cinta, kita rela melakukan apa saja toh meskipun kita dalam keadaan susah tanpa diketahui oleh salah satu pasangan kita sendiri, begitu ya. Sebenarnya Mbak Fauzia, menghargai, memahami ataupun terbuka itu bukan hanya harus dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang istri kepada suami, tapi juga harus dilakukan oleh suami kepada istri. Nah, di sini letak keseimbangan yang kita butuhkan dalam keluarga. Suami sudah tahu istrinya repot pagi, habis subuh memasak, menyapu, suami enak-enakan tidur. Kalau nggak tidur nonton TV misalnya, kalau nggak nonton TV main HP misalnya. Tidak mau peduli keadaan istri yang repot, setelah memasak harus mencuci, setelah mencuci harus menyapu, setelah menyapu harus menyiapkan anak untuk sekolah. Nah, tidak semuanya harus ditanggungkan atau dilimpahkan kepada seorang istri. Suami harus ikut serta karena itu tugasnya berdua. Minimal setidaknya jagain anak atau bantu beres-beres anak berangkat sekolah misalnya kalau seperti anak saya ini misalnya masih 6 tahun harus dibantu mandi, harus dimandikan, pakai baju harus disiapkan bajunya yang warna apa seragamnya.
bukunya yang apa, bagian apa, materinya apa, itu harus disiapkan setiap harinya. Harus saling Kalau kerjasama ya. iya, kalau Iya. semuanya dilimpahkan kepada istri, wah, stres pagi-pagi istrinya ini, Bu. Oke, bener sekali. Oke, itu ya Mbak Ida ya. Mungkin ada tambahan lagi Mbak? Kepada pasangan suami dan istri wajib punya kartu nikah ya, Oh iya, kartu biar nikah. istri itu tidak dihianati di tengah jalan. ngakunya ternyata di rumahnya punya istri, ternyata di tengah jalan ngakunya tidak punya istri. Kecolongan ini jadi Kecolongan jadinya ya. Tapi kalau misalkan nggak punya tetap punya surat nikah, tapi laki-laki bisa bersikap seperti itu juga gimana? Kita punya kartu stuck mati untuk suami. Oh iya benar. Punya kartu nikah itu stuck mati lah untuk suami. Ya, bisa nuntut ini. Ya benar sekali. Kayak gitu ya. Nah, ini tadi tips dari Mbak Ida, bagaimana kita mencapai keluarga yang harmonis. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, diantaranya ada saling menghargai dengan suami, kemudian saling memahami keadaan satu sama lain, terus kemudian ada juga saling keterbukaan dalam segala hal. Seperti yang contoh-contoh kecil tadi yang dibicarakan oleh Mbak Ida ini. Oke ya? Terima kasih untuk Mbak Ida dan pemirsa di rumah karena sudah menonton video saya, dan saksikan video yang lainnya lagi nanti ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ida. Sama-sama. Assalamualaikum.